Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Bahasa Tulis, Aksara, dan Ejaan. Tugas ini diberikan oleh Ibu Tutut Tugiati pada mata kuliah Pengantar Linguistik. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Syifa Elia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 21010400047 dan saya Brenda Daraskar Ayuning Tias dengan nomor induk mahasiswa 21010400053. Bahman pada tahun 1990 mengatakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Felicia tahun 2001, ragam bahasa dibagi berdasarkan media pengantarnya atau sarananya, yang terdiri atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mendalami tentang ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Contoh dari ragam tulis dibagi menjadi dua, standar dan non-standar. Contoh dari standar meliputi buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Sedangkan contoh dari ragam tulis non-standar meliputi majalah remaja, iklan, dan poster. Kemudian ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. 3. Tidak terkait ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Lalu, kelebihan ragam bahasa tulis adalah informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencangkihkan wawasan pembaca, dan sebagai sarana memperkaya kosakata. Kekurangan dari ragam bahasa tulis adalah alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Kemudian, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesesamaan yang lebih besar. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis dalam tata bahasanya. Ragam lisan seperti contoh, Nia sedang baca surat kabar. Mereka tinggal di Menteng. Pada ragam tulis, Nia sedang membaca surat kabar. Mereka bertempat tinggal di Menteng. Lalu pada kosakata. Dalam bahasa lisan, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Kita harus bikin karya tulis. Namun pada ragam tulis, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Kita harus membuat karya tulis. Aksara. Aksara adalah istilah bahasa Sanskerta. Aksara, istilah lain untuk menyebut aksara adalah huruf atau abjad bahasa Arab yang dimengerti sebagai lambang bunyi fonem, sedangkan bunyi itu sendiri adalah lambang pengertian yang menurut catatan sejarah secara garis besar terdiri dari kategori. Itu merupakan ungkapan dari Kartakusuma tahun 2003. Makna itu hasil yang digoreskan atau uang pahat aksara yang berkembang pada masa klasik
klasik bentuknya lebih dapat digolongkan sebagai karya seni kebudayaan menampilkan kekhasan atau keunikan yang jelas bahkan tersendiri. Tentu saja setiap aksara tidak pula terlepas dari gaya dan tekanan pahatan yang nampak pada bagian-bagian teks aksara dicirikan oleh tebal, tipis dengan posisi tubuh aksara tegak, agak tegak, dan miring ataupun bentuk yang persis bulat. Sejarah mencatat bahwa aksara tertua di Nusantara, Asia Tenggara umumnya disebarluaskan seiring dengan menyebarnya agama Buddha. Jenis aksara yang semula dipergunakan untuk menulis ejaan, mantra-mantra suci, atau teks-teks dengan aksara yang dipakai dengan jenis aksara yang dipakai disebut Sidamartika atau singkatan Sidam. Tetapi Belanda lebih menyukai istilah Prenagari pada tahun 1978. Ragam hias yang kemudian lebih banyak ditemukan sebagai indigenous khususnya berkembang di beberapa daerah Sulawesi, Gorontalo, Pasura atau karakter-karakter yang memiliki keistimewaan sebagai hasil daya cipta setempat yang telah sangat tua dan berkembang di alam di lingkungan kebudayaan didasarkan kemapanan kreativitas dan berkembangnya sesuai kondisinya. Ciri berkembang inilah yang kemudian menjadi completed sebagai setiap individu atau kelompok masyarakat dari suatu lingkungan kebudayaan memiliki konsep untuk mengembangkan. Sejak awal kehadiran aksara-aksara di kawasan Asia Tenggara hadir berkembang pada prodi-prodi yang hampir sama menunjukkan adanya kemiripan berlangsungnya hingga abad 8 Masehi. Meskipun dalam beberapa hal masih memperlihatkan pengaruh pelawan seperti gaya aksara masa sesudahnya yang oleh Boycher disebut aksara pasca Pallawa, namun hampir di setiap wilayah Asia Tenggara, daratan dan kepulauan Nusantara, Dwipantara sekurang-kurangnya abad 8 Masehi telah berkembang aksara yang pada prinsipnya sama tapi memiliki corak-corak khusus tersendiri. Gaya dan jenis aksara sebagai besar mirip aksara pada jumlah dokumen sumber tertulis di Sumatera dan Jawa, mempergunakan jenis bahasa pengantar yang dikenal berkembang pada masing-masing daerah pendukung budaya Melayu kuno, Jawa, Sunda, dan Bali kuno. Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata aksara adalah sistem tanda grafik yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Arti lain dari aksara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.